Halo, selamat malam pemirsa. Saya Rinita Gunawan menemani Anda dalam Solusi untuk Sehat. Dan tadi kita sudah melihat tayangan tentang klinik Aquatret Terapi. Pas sekali kita akan membahas seputar bebas torch bersama klinik Aquatret dan solusi gagal hamil, saraf mata dan saraf otak. Dan kita akan membahasnya. Anda nanti boleh bergabung juga di line telepon 02718575555. Bersama saya sudah hadir Bapak M. Samiruddin. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Samiruddin. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Ya, alhamdulillah. Ini sudah agak larut malam ya. Tapi pastinya pemirsa yang ada di rumah masih semangat karena pembahasan kita adalah salah satu keluhan yang mungkin banyak dialami oleh wanita di Indonesia ya, apalagi berhubungan dengan momongan atau putra-putri yang sangat diharapkan oleh keluarga ya. Betul sekali. Kita membahas tentang torch. Nah, mungkin dijelaskan sekali lagi tentang penyakit torch. Sebenarnya perkembangannya sejauh ini seperti apa untuk penyakit torch sendiri di Indonesia? Ya, jadi saya kira memang tadi juga Pak Juanda sudah menjelaskan ya, bahwa sesungguhnya penyakit ini sampai sekarang masyarakat kita itu masih sangat awam. Sehingga dampak akibat yang terjadi di masyarakat juga sampai sekarang kan masih terus terjadi dan itu sangat banyak sekali. Baik itu kasus gagal hamil tadi, kasus susah hamil, kemudian saraf, otak, mata, dan gerak di masyarakat sungguh luar biasa banyak sekali terjadi. Dan ternyata memang toks ini secara medis sampai sekarang memang belum ditemukan obat yang efektif. Bukan saja di Indonesia tetapi di negara-negara lain pun seperti itu. Nah itu kami mengetahui dari hasil pasien-pasien yang datang berobat kepada kami, yang sebelumnya sudah ada yang keliling ke sana kemari, karena banyak uang mencoba ke luar negeri, ada yang ke Singapura, Malaysia, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, habis saja biayanya, uangnya ratusan juta, ada yang sampai miliaran, tidak ada hasil yang didapatkan seperti itu. Kemudian datang ke kami, diberikan satu obat berkaitan dengan TOS, karena memang ada hasil labnya tentang TOS. Diobati ternyata setelah melalui prosedur metode pengobatan kita, ya alhamdulillah, dan itu sudah banyak juga yang berhasil. Iya, seperti tadi pernyataan pasien yang sudah sebelum sudah positif, kemudian bahkan putra atau putrinya tadi tampak sangat sehat sekali ya. Dan ini mungkin bisa diceritakan ke pemirsa juga, ini metode pengobatan seperti apa sih yang ada di klinik Aquatret? Iya, jadi sebetulnya pengobatan di klinik Aquatret Indonesia ini kan sebetulnya sederhana saja. Yang paling penting itu bahwa calon pasien ini sebelum diobati itu dia harus mengikuti seminar dulu. Karena saya mengatakan bahwa pengobatan TOS ini dengan pengobatan-pengobatan yang lain itu sedikit berbeda. Artinya apa? Bahwa pengobatan TOS ini harus dipahami dulu oleh calon pasien itu. Karena ketika mereka langsung minum obatnya saja tapi dia tidak paham, ya mungkin nanti pengobatannya tidak tuntas seperti itu. Karena pengobatan TOS ini ternyata setelah kita amati, itu kan per 3 bulan kemudian dicek lagi TOS-nya berdasarkan uji lab. Bahkan kita amati untuk kasus-kasus kehamilan, apakah itu gagal hamil atau susah hamil itu, ternyata efektif itu rata-rata sampai 6 bulan. Sehingga kemudian nanti TOS-nya itu betul-betul bisa aman begitu. Sehingga nanti ketika orang itu program hamil misalnya, insya Allah kehamilannya itu sudah normal, tetapi dalam proses selama kehamilan itu memang dia harus terus minum obat sampai anaknya lahir. Nah, ketika melalui prosedur seperti ini, insya Allah anaknya itu lahir sehat sempurna sebagaimana yang diharapkan seperti itu. Baik. Kemudian karena klinik Aquatret Terapi juga sudah cukup lama sekali ya untuk menangani beribu-ribu bahkan mungkin sampai berjuta-juta pasien ya yang sudah datang untuk di klinik Aquatret Terapi. Betul sekali. Jadi secara resmi klinik Aquatret Indonesia ini itu sejak tahun 98. Jadi kalau dihitung itu sampai sekarang sudah sekitar 17 tahun lah berjalan. Tapi kita nggak telepon dulu ya Pak Samiruddin. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Ibu Menu, halo, selamat malam Ibu. Halo, malam. Iya, baik. Mohon maaf Ibu untuk volume televisi agak dikecilkan sedikit ya Ibu ya. Ini feedback di studio soalnya nih Bu. Ya, halo, saya mau tanya. Ciri-ciri penyakit TOS itu apa aja ya? Gimana? Halo?
Ya, Bu, silakan diulangi. Oke, ciri-cirinya ya. Ciri-ciri. Ciri-ciri penyakit TORCH. Iya. Iya, Oh baik. ya. Itu saja? Iya. Baik, Oh, ditutup iya. dulu teleponnya. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Iya. Meno. Ciri-ciri atau Iya. mungkin gejala-gejala awal nih Gejala-gejala ya. awal ya. Jadi sebetulnya gejala-gejala orang-orang yang terinfeksi TOS ini itu bersifat umum saja. Tidak ada yang secara spesifik. Misalnya yang bersangkutan itu sering sakit kepala, ada yang vertigo, ada yang migrain, mungkin gampang capek, letih, lesu, lelah. Kemudian ada yang radang tenggorokan. Kemudian ada juga yang misalnya tengkuknya terasa berat, lehernya kaku, suka demam. Nah, itu semua jadi bersifat umum, hampir mirip dengan penyakit-penyakit secara umum begitu. Nah, kemudian pada wanita misalnya siklus haid tidak teratur, ketika haid itu sakit, suka keputihan, kemudian dia nanti ada kista, ada miom, itu sudah pasti TOS itu. Nah, oleh karena itu ketika ada gejala-gejala seperti itu memang satu-satunya cara untuk memastikan itu melalui cek darah di laboratorium, uji lab. Nanti berdasarkan uji lab itu maka akan ketahuan bahwa yang bersangkutan itu terinfeksi TOS. Bisa saja misalnya terinfeksi misalnya hanya satu, tokso misalnya, atau rubella atau CMV. Itu bisa diketahui hanya berdasarkan uji lab. Bahkan ada juga orang yang sampai terinfeksi semua, tokso, rubella, CMV, herpes itu. Nah, itu hanya bisa diketahui melalui uji lab. Nah, itulah salah satu juga menjadi persyaratan dalam pengobatan kita. Pasien-pasien itu diharapkan sudah memiliki uji lab sebelum misalnya berobat. Sehingga nanti hasil uji lab yang pertama ini itu menjadi dasar kita, kemudian nanti setelah diobati 3 bulan, setelah itu kemudian kita uji kembali TOS-nya berdasarkan lab pertama. Misalnya yang kena 1 ya, nanti setelah diobati diuji kembali yang kena itu. Atau 2 diuji lagi kembali yang 2 itu, seperti itu. Nah, jadi saya kira tadi kembali ciri-cirinya itu bersifat umum tadi. Tetapi ketika misalnya akibatnya sampai sekarang ini, TOS ini kita menyimpulkan bahwa sampai sekarang itu paling tidak 3 kasus tadi akibat yang ditimbulkan. Yang pertama yang kita sebut dengan gagal hamil tadi, seperti misalnya gugur berkali-kali, hamil anggur, di luar kandungan, lahir cacat, itu masuk kategori gagal hamil. Kemudian susah hamil, sudah menikah sekian tahun tidak hamil-hamil, lalu juga bisa menyerang ke sistem saraf. Apakah itu saraf otak, saraf mata, dan saraf gerak, seperti itu. Oke ya, baik seperti itu Ibu ya. Berarti untuk gejala penyakit TORCH ini sebenarnya umum ya kalau seperti leher kaku dan sebagainya. Tapi lebih ke Anda memperhatikan atau waspada ketika Anda mungkin menstruasi nggak lancar, kemudian keputihan yang mungkin dan sakit saat haid yang berlebihan, mungkin Anda harus waspada. Tapi yang paling penting adalah Anda menguji lab ya, diuji lab nanti dicek apakah benar-benar ada Anda positif terkena penyakit TORCH atau tidak, nanti bisa diketahui dari hasil lab ya. Baik, kita masih akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Pasti nanti Anda juga boleh bergabung 02718575555, dan jangan lupa ya Anda bisa mengikuti seminar mengenai TORCH atau penanganannya bersama dengan klinik aquatherapi untuk hari Jumat ada di Yogyakarta. Hari Sabtu ya? Besok. Hari Sabtu, mohon maaf pemirsa, hari Sabtu ada di Yogyakarta dan hari Minggu ada di Semarang ya. Sekali lagi untuk yang ada di Yogyakarta di Jalan Sidian nomor 18 Selatan, Terminal Lama Umbul Harjo, nomor teleponnya 0274 384 513, atau Anda bisa menghubungi juga nomor tadi untuk mengikuti yang ada di Semarang untuk hari Minggunya di Hotel Metro. Dan kita lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini.